Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini kita akan membahas penggunaan choose di Excel. Nah, kita akan lihat sekarang kita memiliki data, nama, golongannya, dan gaji pokoknya berdasarkan golongan. Di sini ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kita bisa menggunakan rumus if dan VLOOKUP untuk mencari gaji pokok di sini. Nah, selain itu, kita akan juga bisa menggunakan choose. Jadi dengan choose, kita bisa memilih golongan 1 gaji pokoknya berapa, dan sebagainya. Nah, kita coba berkenalan dulu dengan rumus choose-nya. Di sini kita ketikkan choose, kurung buka, index number. Di sini dia harus ada nomornya. Jadi data yang akan kita jadikan acuan di sini harus berbentuk number. Jadi misalnya di sini 1 terus angka. Nah, di sini kita akan choose berdasarkan isi dari sel C2. Jadi kita ketikkan C2 titik koma. Nah, di sini untuk choose itu 1, 2, 3-nya itu akan kita tuliskan pilihannya. Jadi kita lihat untuk kalau jawabannya 1, maka dia 3.500.000. Jika dia 2, golongannya 2, maka dia 4.500.000. Dan jika golongan 3, 5.500.000. Jadi di sini jika 1 di sini jawabannya di C2-nya itu 1, maka dia akan mengambil 3,5 juta. Jika 3, maka dia akan mengambil yang ke 1, 2, 3, 5,5 juta ini. Kita coba. Nah, 3,5 juta. Jika kita kopikan ke bawah, yang kedua dia akan mengambil data dari C3, angka 2. Jadi choose 2, dia akan mengambil indeks kedua di sini 4.500.000. Jika 3, dia akan mengembalikan data yang C4, 3 akan mengambil yang ke-1, kedua, ketiga. Nah, dengan menggunakan choose, kita tidak usah lagi menggunakan. Kalau kita tidak memerlukan tabel ini, tidak menginginkan tabelnya ditulis, maka kita bisa menghilangkan tabel ini. Jika kita menggunakan VLOOKUP, harus ada acuan tabelnya. Jika choose, tidak perlu. Di sini jika kita menggunakan choose juga akan lebih mudah daripada jika kita menggunakan if. Namun syaratnya adalah harus di sini harus ada index number-nya. Jadi datanya itu harus bisa ditarik jika ada index number-nya seperti ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini untuk contoh lainnya untuk menggunakan choose, saya memiliki data modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Jadi saya memiliki nama ada 10 orang. Nah, mereka mengikuti modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4. Tapi ada juga yang tidak ikut di modul tertentu. Nah, di sini kita akan coba lihat, misalnya saya masukkan modul keberapa, modul 1 atau modul 2-nya nanti di sini dia akan menghasilkan rata-rata. Misalnya kita coba saja dengan misalnya di sini saya modul 1 ingin tahu average-nya. Saya masukkan average. Nah, yang akan dirata-ratakan di sini adalah kumpulan data, misalnya kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, dan seterusnya. Jadi nanti kalau kita masukkan angka 1 di modul 1 ini, nanti akan muncul average dari modul 1. Jika saya masukkan 2 di sini, berarti akan muncul average dari modul 2. Nah, jadi di sini kita average, kita pilih yang akan di-averagekan tergantung dari modul keberapa. Kita pilih pakai choose untuk mendapatkan modul keberapa yang akan kita ambil. Choose. Di sini indeksnya, angka indeksnya kita ambil di sini, indeks numbernya di B14, lalu titik koma. Nah, kalau 1 itu berarti data yang akan kita olah yang
dari B3 sampai B12. Kalau 2, berarti yang akan kita olah adalah data dari C3 sampai C12. Lalu di koma jika 3, yang akan kita olah adalah D3 sampai D12. Lalu jika 4 adalah E4 sampai E12. Kita kurung tutup. Lalu kita kurung tutup lagi untuk average-nya. Nah, inilah adalah nilai rata-ratanya. Kita cek. Di sini rata-ratanya 68,33 sama. Nah, kalau kita masukkan modul 3, rata-ratanya 67,8. Kita lihat di sini, kita plot. Kita lihat di bawah sini rata-ratanya 67,8 sama. Nah, ini rata-rata. Kalau kita misalnya ingin mengetahui jumlah peserta bukan rata-rata, bisa ganti rumusnya bukan average, tapi di sini misalnya kita menggunakan count. Kita menggunakan count karena yang ada di sini adalah formatnya number. Oke, kalau formatnya teks kita bisa pakai count A. Kita tekan enter. Nah, jumlah pesertanya untuk modul 3 ada 10 orang. Full semua mengikuti. Kalau untuk modul 1 9. Kita lihat ada 1 yang tidak mengikuti. Demikian juga untuk modul 2. Demikianlah untuk penggunaan JUICE. Mudah-mudahan dapat memberikan perspektif baru selain menggunakan if ataupun kita menggunakan VLOOKUP, LOOKUP, kita bisa juga menggunakan JUICE untuk keadaan-keadaan tertentu. Baik, demikianlah untuk video kali ini. Terima kasih.